ya harus aman. Untuk yang misalnya difabel daksa juga dipikirin aksesnya gimana, ya. Buat difabel yang mungkin tunanetra atau colorblind itu gimana, harus ada braille segala macamnya. Semua udah terjamin dalam undang-undang maupun peraturan kita. Permasalahannya adalah sudah terlaksanakah dengan baik? Gak usah nasional deh, Brawijaya. Sudah belum? Belum teman-teman. Kebetulan skripsi saya itu adalah tentang pemodelan pendidikan tinggi inklusif di Brawijaya. Yang saya wawancarai itu Pak Rektor, Wakil Rektor 1, 4, dan seluruh dekan. Itu saya wawancara. Jawabannya beda-beda, unik-unik. Ada yang menunjukkan melihat difabel itu ada secara medical model. Dekan teman-teman itu bagi saya sangat-sangat suportif sih ya. Dekan teman-teman itu ada di right base model kalau menurut saya. Prof. Unti. Statement beliau itu ya saya sangat menerima apapun itu perbedaan, mau itu dalam bentuk fisik maupun non fisik, maksudnya ideologi. Tuh. Itu sangat fair. Kalau yang medical model kira-kira kebayangan teman-teman yang mana? Dekan yang mana? FK. Terus teknik. Enggak, teknik masih sangat open kok. Kebanyakan itu di FK, FKG, FKH ketika saya wawancara. Pak, kenapa nggak dibuka penerimaan untuk mahasiswa difabel? Alasan mereka, ya, karena mereka tersandung dengan peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia ini itu ibaratnya kumpulan akademisi dokter ya, gitu, yang mengatur baik itu kurikulum, fasilitas, sarana-prasarana segala macamnya di setiap universitas itu harusnya dalam perspektif FK, FKG maupun FKH seperti apa. Nah, di situ ada peraturannya mereka menerima mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani. Itu bayangin coba. Sehat jasmani dan rohani. Itu umum banget gak sih? Ya nggak? Sehat jasmani itu kayak gimana? Ya kalau saya kaki lagi patah, ya saya juga bisa dibilang sehat kok, masih sehat. Kan tadi ada tuh statementnya kan, kalau misalnya sehat itu ya kita masih bisa melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, ya nggak? Ini menjadi bias teman-teman. Ya peraturan sehat jasmani maupun rohani. Ya itu di FK, FKG, FKH. Di perusahaan gimana? Sama. Kayak gitu juga. Masih ada stigma-stigma bahwa semua itu harus sehat dan jasmani versi mereka. Ini yang repot ya. Nah sebelum saya lanjut, mungkin masih ada yang bingung juga, Mas, kok sampean ngomongnya difabel ya? Tapi kok ada juga yang ngomong disabilitas ya? Kok ada juga yang ngomong berkebutuhan khusus ya? Nah banyak ya. Udah ada yang tahu belum perbedaannya itu ada di mana? Jadi gini, tahun 1997, saya lupa undang-undangnya nomor berapa, itu disahkan mengenai penyandang cacat. Undang-undang itu khusus mengatur tentang penyandang cacat. Nah, tahun 2009, Komnas HAM mengadakan semiloka dengan beberapa praktisi, para pakar tentang ini ya, difabilitas, mencoba mencari apa nih penyematannya yang lebih baik, yang lebih humanis, yang lebih eufemis buat teman-teman. Itu akhirnya ketemu kalau menurut mereka disabilitas. Tapi ada juga yang menyatakan kalau mereka ini bisa disebut sebagai difabel. Akronimnya itu dari different ability. Kalau yang disabilitas, akronimnya itu dari disable. Ya, penyerapan katanya dari bahasa Inggris itu disable, disability. Terus kalau Mas Ojan milihnya yang mana? Kalau saya cenderungnya difabel, different ability, berbeda, ya berbeda. Berbeda bukan berarti beda kelas, cuma beda identitas. Nah bicara soal identitas, ya saya mau singgung sedikit ini sebagai intermezzo. Next. Masalah mengenai stigma itu gak cuma ada di Indonesia doang, tapi juga ada di seluruh negeri, ya, di belahan dunia manapun, apalagi Amerika.
stigma itu bisa berpengaruh terhadap kegiatan sosioekonomi suatu negara, even suatu kota. Nah, di Amerika ini ada nama kotanya itu Atlanta, ya, Atlanta. Di dalam New York Times ini disampaikan bahwa sebagai kota yang sangat-sangat macet, crowded. Kenapa sih bisa sampai crowdednya kayak gitu? Ini namanya kayak semacam MRT, ya, disebutnya MARTA, Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, ya. Jadi ini modelnya kayak MRT, komuter lain yang di Jakarta kayak gitu. Ini dibangun, ya, ini dibangun tujuannya untuk mengantarkan, ya, mengantarkan mobilisasi orang-orang kulit hitam yang ada di selatan Atlanta. Orang-orang kulit putih itu kebanyakan ada di pusat kota, downtown, ya, istilahnya gitu. Kalau di sana kan downtown, ada di pusat kota, ada di utara, gitu. Karena orang kulit hitam semakin banyak, ya, dan tinggalnya itu di daerah kumuh, selatan biasanya kan daerah-daerah kumuh ya, kalau dalam perkotaan ya, begitu. Semakin crowded, wah ini bahaya nih, nggak baik, bisa berefek nanti ke kesehatan segala macamnya gitu. Akhirnya dibuat ini MARTA. Tapi karena Amerika itu punya sejarah sejak tahun 1619 perbudakan kulit hitam, ya, mereka ini masih terbawa sentimen-sentimen kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit putih gak mau naik MARTA karena MARTA ini banyak diisi oleh orang-orang kulit hitam. Konyol, ya. Konyol, mereka nggak mau naik MARTA. Akhirnya maunya naik mobil, ya, mobil pribadi. Itulah efeknya, akhirnya macet banget. Dan itu masih sampai sekarang. Atlanta itu terjadi masih sampai sekarang. Bayangin hanya karena sentimen ini, gak mau samping-sampingan, gak mau berdampingan, ya, maunya jauh-jauhan, ya. Akhirnya yang satu milih naik mobil sendiri, akhirnya macet. Di dalam New York Times ini terkenal Atlanta itu punya persimpangan jalan disebutnya Spaghetti Junction. Spaghetti, dianggap spaghetti karena rumit banget, macet banget. Ya karena ini, kebayang nggak sih teman-teman? Ya, ini bisa masuk ranah psikologi juga akhirnya kalau menurut saya. Kebijakan, saya anak administrasi publik, ya. Kebijakan publik, ya, bisa terpengaruh karena sentimen seperti ini. Bayangin, konyol gak? Konyol. Nah itu, stigma itu sangat buruk. Nggak cuma tentang difabilitas, tapi juga kulit hitam, pun kulit kuning, Chinese, ya. Ini juga masuk bahasa ini. Nah, Mas, itu mungkin kan kalau levelnya kebijakan di ranah perkotaan, ya, skupnya yang lebih luas. Kalau pendidikan tinggi kita gimana sih? Next. Nah, ini menurut Stubbs, ya, di dalam judul esainya Inclusive Education, Where There Are Few Resources. Beliau menyampaikan, ya, kalau dari setiap pemahaman, ya, interpretasinya tentang disabilitas, difabilitas, ya, pendidikan tinggi inklusif itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut beliau itu kunci isunya itu ada di bagaimana kita menerapkan pendidikan inklusif berbasis rights and social model. Tuh. Ya tadi yang warna merah, ya. Teman-teman nggak akan bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif kalau masih melihat difabilitas itu dari perspektif medical model. Pun nggak bisa melihat pendidikan inklusif dari perspektif charity model. Itu nggak bisa. Ya udah ada contohnya. FK nggak membuka buat difabel, FKG nggak membuka buat difabel, FKH pun juga demikian. Padahal teman-teman mungkin pernah lihat ya di berita kan ada tuh, ya. Saya lupa nama dokter giginya, yang dokter gigi difabel, yang dari Sumatera Barat. Dia mau daftar PNS, udah keterima PNS. Tapi pas dicek sama pihak ininya, PNS-nya, dia taunya difabel, dia kan daksa, akhirnya ditolak. Gafet, sangat-sangat gafet. Hal yang kayak gini juga saya pernah tanyakan ke beberapa dekan-dekan itu, ya. Yang saya tanyakan begini, Pak, nggak apa, fokus aja.
Pak, andaikan Pak, Bapak punya mahasiswa di semester kedua ataupun ketiga, dia kecelakaan dan jadi difabel, apapun itu, tunadaksa kayak segala macamnya, ini gimana Pak? Kalau dari fakultas kebijakannya gimana? Itu kita belum ada antisipasi sih Mas kalau terjadi kayak gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati. Teman-teman harus hati-hati. Itu jawaban hampir semua dekan. Itu jawaban hampir semua dekan. Ya, coba dibangun awareness-nya. Bahaya loh kalau nggak diantisipasi segera. Karena begini. Coba dibangun kesadaran ini. Kita akan difabel pada waktunya. Ya. Nggak peduli umur berapa. Tapi pasti kita akan difabel pada waktunya. Bagi yang mau difabel. Coba kakek nenek teman-teman kayak gimana sekarang? Sulit gak mengakses trotoar dengan mudah? Sulit banget. Ya kan? Mungkin ada yang pernah lewat jalan veteran yang dari Sumbersari. Itu ada kalau teman-teman mau ngarah ke UB ya. Di jalan sebelah kiri ada trotoar. Gak apa-apa, fokus aja. Ada trotoar. Ada guiding blocknya. Tapi guiding blocknya itu sayangnya warnanya hitam. Harusnya kalau dalam prinsip desain universal warnanya kuning. Kenapa kuning? Karena kuning itu masih mudah dilihat oleh teman-teman yang low vision. Ini warnanya hitam. Jalan ujungnya kali. Ujungnya selokan. Coba bayangin. Bayangin ada temen yang tunanetra, totally blind, jalan, jatuh, celaka. Mungkin kalau yang muslim harusnya sudah sadar ya. Yang muslim harusnya sudah sadar. Ada kan yang beberapa kisah yang Umar bin Khattab itu bilang, saya termasuk orang yang berdosa kalau ada kambing ataupun keledai yang tersungkur jatuh karena adanya lubang. Ya mungkin yang muslim pernah dengar ya. Bayangin loh, keledai aja itu dipikirin, ya nggak sih? Apalagi manusia harusnya gitu. Kita nih bakal difabel pada waktunya. Udah, cukup clear. Coba itu dibangun ya. Disability awareness itu dari situ. Dibangun dari situ. Mungkin next kita bisa coba ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tanya jawab ya. Next, ini kayaknya udah sih. Oke. Semoga bisa ini ya, memberikan insight baru juga buat teman-teman. Saran saya juga jangan sampai teman-teman sekedar jadi difabel kayak gitu ya. Oh ya, jangan sekedar tahu doang, jangan. Tapi coba maju ke tahap lebih lanjut. Karena kalau bagi saya gini teman-teman, jika difabel aja bisa dilayani ya, jika difabel aja bisa dilayani dengan baik, ya bisa dilayani dengan baik, saya yakin pelayanan yang lebih makro itu bakal lebih bagus. Itu pasti. Saya yakin banget. Tangga disiapin lebih inklusif. Oke, bagi orang yang mungkin disability awareness-nya masih rendah, melihatnya, oh sebenarnya jadi bagus deh, keren. Ya nggak? Dia nggak ngeliat fungsi. Bagi orang yang disability awareness-nya masih rendah, dia melihatnya estetika. Tapi kalau bagi kita yang udah mengerti, utamanya fungsi dulu kan ya. Fungsi dulu. Baru estetika. Tapi nggak apa-apa. Sehingga mereka akhirnya mulai terbangun melihat simbol-simbol difabilitas. Ya. Kalau teman-teman merasa Mas UB ini katanya kampus inklusif, tapi kok kayaknya simbol-simbol difabilitasnya masih kurang ya, tekan dekannya, tekan rektoratnya. Itu harus dilakukan. Itu mengapa saya mengambil skripsi tentang pendidikan inklusif. Karena saya berpikir ini sebagai edukasi juga akhirnya buat dekan-dekan, ketua unit segala macamnya. Ristek Dikti menetapkan indikator penilaian untuk kampus, ya, salah satunya dari outcome. Gini, jika ada mahasiswa kurang dari 6 bulan setelah lulus sudah mendapatkan pekerjaan, itu menjadi poin penilaian akreditasi buat kampus itu. Bayangin fenomenanya adalah teman-teman difabel. Mudah gak dapetin pekerjaan?
Susah. Itu nggak perlu dikaji lebih lanjut. Susah. UB berani menerima difabel. Oke, bagus. Tapi juga harus berani dong menjembatani difabel buat dapat pekerjaan. Ya nggak? Jangan-jangan orientasinya bisnis. Nah, komersialisasi pendidikan itu ada di hal kayak gini. Difabel dijadiin objek, ya, objek kapitalis. Nah, ada di sini teman-teman. Coba dikaji lebih lanjut. Bener gak sih Brawijaya dibangun dari dasar idealisme, ya, ngebuka penerimaan buat difabel atas dasar idealisme. Oh ya, saya harus mendukung difabel, saya harus mengakomodasi difabel karena ada peraturan dari undang-undang maupun itu dari panggilan hati. Ya syukur-syukur kayak gitu. Kalau taunya karena bisnis, ini yang repot. Coba dipikirkan, jangan cuek, ya, jangan cuek. Teman-teman peduli dengan orang lain, pasti orang lain akan peduli dengan teman-teman. Pasti. Sekian dari saya, nanti kita bisa tanya